kalau motret Trump berarti Trumpnya pun bukan ciptaan dia sendiri, ya ekstrimnya ya. Jadi tariknya jauh teuing ya. Kan kalau kita mah fotografer, kita punya hak untuk berekspresi. Kita bisa memotret dan mereka apapun itu sesuai yang kita mau. Tapi kalau si fotografer polisi ini, dia mah bekerja di bawah kepolisian yang udah ada SOP, motret mugshot tuh seperti ini, udah gitu. Baik lagi di Voice of Raw. Kali ini kita bakal ngomongin hal yang viral tapi bukan di Indonesia. Anjing asup cucungu. Nah, kali ini. Lanjut. Jadi karena kan di Amerika sekarang lagi ini ya, lagi pemilu juga lah. Nah, sebenarnya kemarin ada yang viral yaitu tentang foto maksud itu apa ya? Jadi kayak foto orang yang lagi mau ditahan terus difoto kan cepret gitu. Mau di BAP lah. Nah, ya mau di BAP terus difoto gitu. Kayak jadi foto maksudnya Trump itu ternyata bocor dan viral gitu. Dan ternyata digunakan untuk kampanye gitu, karena viralnya itu dimanfaatkan sama timnya untuk bahan kampanye gitu, dijadiin apa ya, atribut dan lain-lain lah ya. Nah itu gimana gak? Jadi sebetulnya kalau ngomongin foto mugshot ya, mugshot public figure terutama di Amerika itu banyak yang jadi viral. Kayak misalkan yang saya ingat siapa ya, Justin Bieber. Justin Bieber tuh pernah mugshot terus viral foto. Ya banyak lah. Jadi banyak sekali baik itu artis, politikus di Amerika Serikat yang foto mugshotnya viral. Tapi yang kemudian jadi lebih rame dan menarik sebetulnya untuk dibahas yang Trump ini. Kenapa? Karena di situ ada berbagai proses tuh, ada komodifikasi dan segala macam yang membuat tadi yang seperti Arif bilang, kalau si fotonya tuh ini tuh kan kalau di kita mah foto aibnya gimana ya? Kalau di kita mah mikirnya tuh foto gitu tuh foto yang memalukan gitu. Sebagai seorang mantan presiden terus penuh dakwaan, berapa ya saya lihat 13 dakwaan kalau nggak salah, terus diproses di BAP teh. Kayaknya nggak mungkin terjadi di Indonesia mah gitu. Presiden manapun juga nggak mungkin gitu. Kayaknya meskipun misalkan punya kasus apapun itu, kayaknya nggak mungkin lah sampai kayak gitu. Tapi di sana mah terjadi gitu di Trump. Nah, yang lucunya ini adalah si fotonya itu dipakai untuk foto kampanye. Jadi bagian dari campaign. Jadi di kaos, di mug, di billboard, di mana-mana teh dirubah, bahkan ada yang digambar ulang sama ilustrator, sama seniman misalnya, terus dibikin kayak yang dulu tuh apa Obama tuh change apa ya, yang warna-warni gitu loh, kayak yang Obama tapi fotonya jadi Trump yang mugshot itu. Dan fotonya tuh Trumpnya tuh kelihatan jahat banget sih sebenarnya di fotonya tuh apa ya gitulah, Trump banget kerung gitu ya. Gitu. Nah ya terus ditambah tulisan never surrender yang kayak gitu-gitu gitu. Nah tapi selain pihak-pihak Trump, ada juga yang menggunakan foto ini untuk komersial. Jadi kayak masyarakat, entah pendukungnya, entah siapa teh, pakai juga, bukan dari pihak resmi si tim kampanye lah gitu. Dipakai dijual gitu segala macam, jadi duit dan segala macam. Nah yang jadi pertanyaan kan, siapa nih yang sebetulnya punya hak hak ciptanya terutama lah, siapa yang punya hak ciptanya, terus bagaimana misalkan hak tersebut akhirnya dilewati oleh berbagai pihak dan akhirnya digunakan untuk kebutuhan tadi, ada kebutuhan komersial, ada kebutuhan kampanye tim tertentu dan segala macam. Coba sedikit dulu loh bagaimana melihatnya. Karena hari ini tuh persoalan gambar gitu ya, foto, apalagi foto yang sudah masuk ke internet itu seolah-olah kepemilikan itu jadi agak-agak ada anonim abu ya, abu-abu. Gitu. Ya saya ngelihatnya kayak kasus foto Borobudur, bukan kasus ya, ada sebuah pertanyaan, ada orang memotret Borobudur. Nah itu tuh karya milik siapa? Apa arsitek yang mencipta Borobudurnya atau si pemotretnya? Pertanyaannya hampir sama kan berarti. Betul karena pertama yang motret Trump tentu saja bukan Trump, tapi sama si Trumpnya digunakan seolah itu foto
fotonya sendiri kan, Ya. dipakai untuk timnya gitu. Ya. Ya. Kalau ekstrimnya sih hak cipta itu kan kalau motret Trump berarti Trumpnya pun bukan ciptaan dia sendiri. Ya ekstrimnya ya. Anjing ditariknya jauh teuing ya. Saya nggak tahu ngebayanginnya jadi kemana-mana. Maksudnya kalau hak cipta sebenarnya nggak ada istilahnya kreator kalau menurut saya. Kita cuma memesis doang, mengcopy apapun itu sekarang tuh hari ini tuh. Gak ada yang murni kreator kayak gitu, mengkreat satu dari nol. Iya sih benar sih loh. Karena kalau ditarik sama ya. Jadi bingung sih sebenarnya kan itu tuh. Enggak. Coba kita bayangkan posisinya diri kita sendiri deh. Misalkan Arif ditewak, ditahan gitu. Amit-amit ya. Di foto, terus fotonya viral. Sebenarnya kalau fotonya hak cipta si fotografer karena dia yang memotret. Tapi diri Arifnya itu haknya hak Arif. Itu kan agak susah tuh membedainnya atau memisahkannya hari ini tuh. Sebetulnya kesulitan itu tuh dijembatani sama yang namanya hukum. Artinya Model rilis itu ya ada ya. nah hukumnya ini kan sebetulnya berbeda-beda juga di Amerika gimana, kemudian di Indonesia gimana. Nah kalau di Amerika tuh kalau fotonya, nah ini ngomongin ruang publik lagi nih. Kalau fotonya di ruang publik itu milik fotografernya, beres. Ataupun si fotografer memotret apapun itu sebetulnya secara hak cipta otomatis itu adalah milik fotografernya. Kalau di Amerika mah, jadi ulo motret semut itu bukan milik Alo, tapi milik ulo. Fotonya ya maksudnya gitu. Tanah ini milik Alo. Nah itu sering terlihat. Tiba-tiba ada bangunan liar ini tanah milik Alo. Nah, itu juga yang terjadi kenapa misalkan paparazzi di Amerika itu sangat merajalela gitu. Maksudnya mau ada ada artis siapapun terus difoto di jalanan lagi belanja, lagi bawa anak, jadi foto deh sah gitu. Meskipun tubuhnya ya tubuh si artis gitu misalnya. Tapi fotonya gitu yang difoto sama fotografer itu milik fotografernya gitu. Nah, tentu ada aturan-aturan tambahan kayak misalkan soal jarak kayak gitu, jarak nggak bisa misalkan kalau nggak salah si paparazzi ini memotret dari jarak dekat. Nah itu udah beda tuh itu karena ada ruang privacy yang diatur juga di situ gitu. Nah kalau motret dari jauh dan segala macam terus fotonya digunakan untuk kebutuhan media segala macam, kalau di Amerika masa karena itu mah misalkan di ruang publik tadi ya kan. Kalau Trump ini bukan di ruang publik, di kantor polisi maksudnya teh. Nah tadi ngomong hak ciptanya dalam fotografernya. Fotografer polisi. Nah, fotografernya ini polisi, bukan fotografer. Pertama itu ya perlu garis bawahi. Fotografernya polisi, dia bekerja di bawah instansi kepolisian, federal, county, mana gitu. Artinya dia tuh sebagai seorang fotografer, dia tuh tidak punya, dalam tanda kutip ya, tidak punya hak untuk berekspresi. Ngerti nggak? Kan kalau kita mah fotografer kita punya hak untuk berekspresi. Kita bisa memotret dan mereka apapun itu sesuai yang kita mau. Tapi kalau si fotografer polisi ini dia mah bekerja di bawah kepolisian yang udah ada SOP, motret mugshot tuh seperti ini udah gitu. Tinggal pencet aja dah. Jadi di situ seolah-olah betul dia yang memotret, tapi dia tidak berekspresi terhadap yang dia foto. Permasalahannya nih, saya sempat nyatet. Untuk diklaim hak cipta suatu foto di Amerika Serikat ya, sebuah foto itu harus merupakan ekspresi pembuatnya. Nah, eksplisit itu undang-undangnya tuh harus merupakan ekspresi pembuatnya dan dalam bentuk yang tangible, artinya misalkan dicetak jadi media, dipamerkan jadi buku. Nah itu udah jadi tuh otomatis hak ciptanya muncul tanpa perlu kita daftar lah gitu. Tapi di sini ada istilahnya itu harus merupakan ekspresi pembuatnya. Masalahnya fotografer si polisi ini dia tidak berekspresi. Kemungkinan besar ya tidak berekspresi untuk memotret itu. Tapi gitu. kalau ngelihat haknya mungkin itu hak kepolisiannya ya, karena buat kebutuhan kepolisian. Copyright itunya ya. Gitu. Artinya kalau gini kan berarti harusnya si Trump ini tidak punya hak untuk menggunakan fotonya, benar nggak sih? Harusnya. Nah, tapi ada muka dia masalahnya kan? Enggak, kalau di Amerika apa tidak kayak gini. Ini contoh kasus lagi. Untung saya udah nyatat untung. Jadi ada beberapa kejadian nih, kayak kejadiannya Dua Lipa
Ariana Grande, Jennifer Lopez itu menggunakan foto yang difoto sama paparazzi untuk kebutuhan media sosialnya. Dituntut sama paparazzi. Karena dianggap menggunakan foto tanpa izin. Bisa kayak gitu kalau di Amerika mah, meskipun yang difotonya muka kita nih. Tapi kalau kita menggunakan foto itu tanpa izin ke fotografernya, tanpa ada deal-dealan atau ada segala macamnya, dituntut sama si fotografer ya, karena itu mah foto saya. Meskipun yang difotonya adalah itu tadi saya bilang contoh semut itu, meskipun yang difotonya semut tapi miliknya tuh milik ulo bukan milik Allah gitu. Ya, kayak gitu. Nah, jadi kalau dalam kasus ini kan seolah-olah jadinya Trump ini sebetulnya tidak punya hak untuk menggunakan foto tersebut untuk kebutuhan kampanye. Bukan hanya Trump, termasuk orang-orang yang memanfaatkan, wah fotonya viral nih dipakai. Sama kayak kalau kita ngelihat foto Che Guevara, itu kan dari seorang fotografer magnum, aduh namanya siapa saya lupa gitu. Tapi kan udah kemana-mana. Itu melanggar hak cipta semua sebenarnya gitu. Penggunaan itu tuh gitu. Jadi bootleg. Iya. Sebenarnya kan udah clear ya kalau secara sudut pandang hukum kayak gitu kan. Terus yang jadi permasalahan apa ya? Permasalahannya itu tadi tuh orang menggunakan foto itu, Trump menggunakan foto itu, secara hukum dia tidak dibenarkan tadi. Tapi tidak ada gugatan gitu. Tidak ada gugatan, tidak ada berjalan aja gitu. Itu permasalahan. Berarti masalah hukumnya nggak berjalan. Nggak berjalan. Itu nggak nuntut. Berarti pasalnya karet berarti itu. Nah, enggak juga. Harus ada yang nuntut dulu berarti. Jadi, di podcast sebelumnya yang mana ya? Tadi saya sempat bilang ada 4 hal saat suatu gambar lah katakan suatu foto itu bisa digunakan oleh tanpa perlu diuruskan hak ciptanya atau deal-dealan nih gitu. Ada 4. Yang pertama adalah tujuannya. Kalau tujuannya kritik, komentar, parodi itu bisa tanpa deal-dealan, tanpa izin. Termasuk kayak misalkan pendidikan. Intinya kalau yang non komersial itu boleh gitu. Lalu misalkan atau pameran tapi di sana tidak ada transaksi apapun itu masih bisa tuh. Lalu kalau karyanya, kalau si karya asli yang di copy atau dipakai lagi itu dia sifatnya itu lebih karya yang sifat informatif atau fungsional. Misalnya kayak gambar peta New York misalnya. Itu orang bisa tuh pakai tanpa perlu izin gitu. Oke, foto ulo yang jadi skripsi ya? Yang tadi di-tag. Itu kan boleh. Itu. Iya, kemarin juga sama mahasiswa Aji juga pakai foto saya buat jadi bahan ininya. Cuman ya itu karena kebutuhan pendidikan tadi. Boleh, itu nggak perlu izin sama sekali kalau itu mah gitu. Di Indonesia begitu, di sana pun sama. Sama tadi kayak misalkan peta atau apa gitu. Karena yang di situ kan lebih dipakainya fungsi, bukan artistik ekspresinya gitu. Kalau karya yang punya sisi artistik dan ekspresinya itu lebih dilindungi sebenarnya dibanding karya-karya yang sifatnya fungsional gitu. Atau misalkan kursi baso gitu. Itu tuh harusnya punya ada intellectual property-nya gitu. Tapi karena terlalu banyak dan fungsinya udah nggak ini gitu. Lalu soal jumlah atau substansi bagian yang digunakan. Nah, ini masuk kayak contoh kasusnya kemarin contohnya Andy Warhol. Andy Warhol itu kan pakai foto, pakai desain lalu dia copy, dia sablon dan segala macam. Tapi dia bisa oke melakukan itu tidak masalah. Pertama karena di ranah kesenian dan kedua ada substansi bagian yang digunakannya itu tidak 100%. Ada perubahan di sana, ada segala macam gitu kayak gitu-gitu gitu. Itu juga boleh tuh gitu. Ya, kolase ya, seniman kolase gitu ya. Nah, yang paling terakhir adalah dampak pasar terhadap karya asli. Itu juga jadi pertimbangan hakim biasanya. Jadi kalau misalkan ketiga ini sudah sah nih bisa, tapi ternyata karya itu mempengaruhi dampak pasar terhadap karya yang asli, jadi terpayu, jadi terlaku. Nah, itu masih bisa tuh hakim masih bisa memutuskan bahwa karya ini bersalah karena mengganggu dari karya aslinya. Ada 4 itu. Nah, kalau ngelihat dari 4 tadi ya persoalan fair use dari karyanya Trump, seolah-olah jadi boleh sebenarnya. Ditambah di pasal yang berbeda ada persoalan political use.
Jadi karya-karya yang sifatnya political, hakim-hakim di Amerika itu cukup permisif untuk tidak ikut campur. gitu. Kalau yang political use tuh gitu. Ditambah itu gitu. Udah mah karyanya, fotonya adalah figur politik, karyanya pun digunakan kebutuhan politik. Jadinya nggak di udahlah Udahlah, gitu, kayak gitu sebetulnya gitu. Nah kalau di Indonesia tuh kemarin mungkin yang ini fotonya Gibran tau gak sih gak yang gini yang lagi dari ngadep sini terus posenya lagi nggak siap gitu kan cucunguk. Ya, itu kan dia sempat pakai foto itu buat beberapa bahan apa ya, bukan kampanye, soalnya kampanye udah beres, tapi dia buat bahan-bahan dia di sosial medianya. Iya. Bahkan jadi foto profil Twitter kalau nggak salah. Ya dia pakai. Jadi kayak bahan, ya udahlah kita coba naikin Nah, itu ini. dia minta izin nggak ke fotografer ya coba? Karena nggak tahu juga siapa tuh yang foto kayaknya. Iya. Karena pakai HP burem terus lagi ngadepnya juga posenya lagi nggak enak gitu ya. Iya kayak gitu. Dan itu politik. Ya. Tokohnya politik. Kebetulan politik. Kegunaan. Meskipun misalkan siapapun itulah, Trump menggunakannya tidak untuk kebutuhan politik gitu. Masalahnya dia tuh tokoh politik. Tokoh politik itu mau nggak mau kesehariannya atau apapun dianggap politik pasti gitu. Apalagi misalkan di Indonesia gitu, melakukan apapun aja bisa dibaca sebagai suatu pertanda apa, dihubungkan kemana. Pakai ini, pakai Jadi baju pasti itu. politik gitu. Segala halnya jadi sangat politik. Nondenya. Kalau nanya Allah, ini milik Allah. Semuanya milik Allah. Itu yang Enggak juga sih. Enggak. Enggak secara langsung lah. Enggak, tapi kalau ngelihat kasusnya Trump ini apa ya? Yang jadi bukan berbahaya ya, tapi jadi pertanyaan berikutnya di masa yang akan datang adalah posisi-posisi fotografer sebenarnya. Karena dengan contoh kasus yang Trump ini, meskipun katakanlah yang punya hak cipta adalah si kantor polisi setempat yang memotret itu gitu. Tapi ternyata fotonya itu bisa digunakan karena ada beberapa alasan, ada beberapa undang-undang yang bisa bukan diakali tapi ini masuk nih. Celahnya ya. Ada celah-celah itu gitu. Sehingga hak atau otentisitas karya itu bisa sangat berubah, bisa dipakai sembarangan katakan begitu gitu. Di berbagai kemungkinan gitu. Sebetulnya yang jadi poin yang saya pikirkan adalah bagaimana di masa-masa yang akan datang karya-karya kita nih gitu, karya-karya fotografer, orang yang memotret, apalagi mungkin dengan tersebarnya karya tersebut di media sosial dijadiin meme, jadi itu kan udah sama kayak inilah musisi bikin pembuat lagu, pengarang lagu bikin lagu. Lagunya viral, rame, dinyanyikan di berbagai belokan. Di sini aja ada 3 panggung menyanyikan lagu yang sama. Tapi kan musisi aslinya nggak dapet royalti tuh. Nggak ada sistem yang bisa mengatur agar yang nyanyi di Braga teh bayar kedetek gitu. Nyanyiin suatu lagu penyanyi A nama tinggalnya di mana di Yogyakarta misal gitu. Terus kedetek nih bahwa di Jalan Braga ada yang menyanyikan lagu A dari penyanyi A. Terus nanti royaltinya langsung otomatis masuk ke situ, kan nggak ada. Nah sama kasusnya pun menurut saya di fotografi hari ini bahkan mungkin lebih parah gitu. Ya itu tadi karena dia makin berlapis-lapis gitu ya, penggunaannya bisa berubah-ubah. Contoh inilah ya foto Colby tuh. Yang Gayung ya. Foto Gayung itu kan fotonya dalam suatu proyek yang jelas dipublikasikan, jadi jelas jadi zin juga, artinya secara hak cipta sudah langsung melekat sama si Colby-nya gitu. Tapi fotonya dipakai jadi meme, jadi diposting dengan konteks yang berbeda segala macam, bahkan tidak di-mention si fotografernya siapa gitu, dan bahkan mungkin bisa jadi saya nggak tahu, tapi bisa jadi pihak lain mendapatkan keuntungan tertentu dari foto tersebut, traffic dan segala macam, dan pengaruh ke HI itu kan fotografernya nggak dapat apa-apa sebetulnya gitu. Apalagi kalau namanya nggak disebut gitu, bahkan eksistensinya aja nggak ketahuan gitu. Kayak gitu. Iya benar sih gitu. Jadi sewaktu-waktu nanti tiba-tiba foto uloh yang lagi selfie itu jadi siapa tahu ya lah foto tai uloh kita jadi apa gitu. Ya maksudnya contoh Trump ini adalah contoh besar suatu kejadian besar yang terjadi di negara yang sangat besar dan bisa viral ke seluruh dunia gitu. Dan bisa berlalu begitu saja gitu tanpa orang
peduli gitu. Ya ada yang mempermasalahkan, ada yang membuat catatan, ada yang mengkritik dan segala macam, tapi tentu itu ada suara-suara minor gitu. Selebihnya ya mereka tidak berfokus sama si karyanya, mereka berfokus pada sosok Donald Trump-nya aja dan segala dinamika politik yang terjadi gitu. Jadi apa yang jadi visual di situ, foto di situ, orang udah nggak memperdulikan, memperdulikan. Tapi kan untuk pelaku fotografi mah itu tuh sesuatu yang penting gitu loh gitu. Maksudnya tuh. Kesana sih maksudnya. Betul. Gimana? Jadi milik Allah gitu kan. Semuanya milik Allah ya. Itu kan sudut pandangnya, mungkin kalau tadi agak cerita tuh sudut pandangnya sudut pandang keuntungan si pembuat ya. Benefitnya. Salah satunya itu. Mungkin kalau sudut pandang yang lain tuh bisa berbeda mungkin ya. Kalau pakai sudut pandang kan yang tadi Donald Trump yang diceritain agak tuh ada pasal kayak gini, ada pasal ini saling berbentrokan, akhirnya ya dibiarin kayak gitu kan, akhirnya sama pemerintahnya juga nggak jelas itu di penggunaan itu tuh boleh enggaknya tuh juga nggak jelas akhirnya. Terus kalau sudut pandang lain tuh kayak penggunaan foto ya, sebenarnya ya kayak tadi tuh yang Richard Print tuh kalau kita di sosial media itu kita udah susah ngontrolnya sih. Itu kesadaran kita, mesti sadar kita ngupload sesuatu ke sosial media tuh udah mesti sadar. Tapi masalahnya Donald Trump tuh kan dia itu arsip kepolisian ya. Nah itu yang jadi masalah. Mungkin kalau kita yang jadi masalah kita ngupload sesuatu ke sosial media dan terus dipakai orang, itu kita mestinya udah tahu resiko-resikonya bakal terjadi. Itu di luar itu boleh enggaknya ya, tapi ada resiko-resiko itu yang mesti kita sadari sih menurut saya. Itu resiko yang harus disadari, setuju. Tapi apakah perlu, menurut Ullah aja, perlu nggak sih ada edukasi sosialisasi edukasi terhadap hal-hal semacam ini sebenarnya? Iya, kalau perlu sih perlu. Jadi akhirnya jadi kesadaran masing-masing. Ketika kesadaran masing-masing, oh ini saya nggak boleh, ini nggak boleh. Sebenarnya hukum itu cuma untuk menjembatani itu. Ketika orang-orang itu punya udah taraf kesadarannya udah pada tinggi itu, sebenarnya hukum itu nggak diperlukan. Udah berjalan kayak gitu aja. Wah, parah nih. Tolong Pak TNI, ini ada anarko. Ya istilahnya contoh ekstrimnya kan kayak gitu. Maksudnya kan kesadaran itu emang perlu dibangun. Masalahnya kan kesadaran kita tuh masih naik turun kayak gitu. Kadang kita sadar, kadang nggak merata lah. Akhirnya jadi tumpang tindih dan saling bergesekan antar kepentingan orang satu dengan orang lain. Ya tapi artinya saya nggak tahu ya reach obrolannya bisa nyampe mana. Tapi saya harapkan pihak-pihak yang punya reach orang-orang, follower dan algoritma yang lebih baik gitu juga membahas soal hak-hak semacam ini, hak cipta, terus hak guna ya. Hak guna, banyak lah, ada hak ekonomi, ada hak moral, macam-macam itu tuh gitu. Siapa tahu saya nggak begitu paham, kita nggak begitu paham, siapa tahu ada yang lebih paham dan berusaha terus mengedukasi kita semua sebetulnya tentang hal-hal semacam ini karena masih sangat jarang dibahas gitu. Apalagi di ranah fotografi gitu ya, di fotografi yang orang motret ya motret aja gitu. Saya mah ada hobi misal gitu saya. Tapi kan ya itu tadi hak-hak kita tuh ada batasnya gitu. Hak kita itu terbatas saat dia bersentuhan dengan hak-hak orang lain sebetulnya kan gitu. Nah, dan untuk mengetahui singgungan dan batasan-batasan pertemuan hak itulah sebetulnya obrolan semacam ini masih terus digaungkan, diinformasikan ke banyak orang. Atau mungkin gitu. Saatnya fotografer masuk Senayan. Karena kan kemarin-kemarin tuh musisi masuk Senayan tuh langsung bikin musik dan lain-lain. Itu saatnya fotografer masuk Senayan loh. Loh, lagi tapi itu jalan yang masih panjang. Kemarin saya sempat lihat podcastnya siapa ya, Gigi kalau nggak salah, sama Soleh Solihun. Oh iya. Masih bermasalah. Enggak, ya soal royalti. Si Soleh Solihun nanya soal royalti. Iya, royalti cuma berapa musik. ribu ya kali ya? Sekian bulan tuh cuma 1 juta. Kan nggak masuk akal. Ternyata lagunya Gigi itu pasti dinyanyikan di kafe, di nikahan, di mana itu banyak. Harusnya mereka sudah dia ngasih contoh lagu lagu rungkat atau apa gitu. Itu kalau misalkan sistem royalti itu berjalan, udah jadi triliuner itu yang ngebuat Jamrud lah ya. Tiap hari ada yang ulang tahun. Itu kan kalau misalkan di jalan, ya maksudnya mungkin musik sudah mulai nih di Indonesia mulai bergerak tuh ya untuk membenahi itu. Kata Dewa Bujana sih, ya mending lah dibanding dulu mah, maksimal mah belum gitu. Nah siapa tahu di
di hari-hari ke depan fotografer masuk Senayan, maksudnya ya terlepas masuk Senayan apa enggak, tapi gini loh, di beberapa negara itu Ini bakal ya. International Center of Photography itu ada. Di Amerika ada, di Jepang ada, di Korea ada, di Taiwan ada, di Inggris ada. Jadi ada komite negara, institusi negara yang mengatur khusus fotografi itu ada. Nah itu masalahnya juga selain itu ya tambahan kayak museum kita nggak ada kayak gitu. Jadi yang melegitimasi atau mewadahi kita itu cuma pasar sekarang tuh fotografi di kita tuh. Ada asosiasi juga sih. Oh iya benar asosiasi. Wah parah nggak apa. Tapi kan pasar rujukannya itu Ya, kan. ya. Maksudnya kalau di misalkan Singapura, di Thailand tuh udah ada. Museumnya ada, contemporary artnya ada, yang khusus fotografi kayak gitu. Kan kita nggak ada. Jadi kita tuh wadahnya tuh cuma satu lubang kayak gitu. Ya ekosistemnya belum sempurna, masih jauh lah sebetulnya gitu. Cuman ya itu tadi harapannya sih mungkin kalau di tempat-tempat lain, di negara lain itu sudah ada itu tadi, ada negara itu ikut gitu, ikut untuk turun negara itu. Bukan kita yang harus nyodok-nyodok sebetulnya mah, negara yang ngatur dengan ideal gitu ya, bagaimana akhirnya misalkan si fotografi itu, karena itu tadi karena udah ada institusi resmi lah gitu. Kalau di kita kan mungkin masih apa ya, di bawah apa ya, kalau di kita apa ya? Kominfo nggak sih? Apa ekonomi kreatif apa sih? Bisa ekraf. Kan Nggak ada ya pariwisata udah sekarang ya? pariwisata ya. Ya maksudnya masih Jauhnya nggak ya? masih apa ya, jauh gitu posisinya Ya. tuh gitu. Kalau di beberapa negara itu udah jelas gitu. Ini fotografi tuh kalau kamu pengen tahu, pengen ngajuin, pengen tahu segala hal dan kaitannya bagaimana regulasi dan segala macam itu ada ininya loh, ada institusi jelasnya gitu, kayak gitu. Ya harapannya mungkin nanti ke depannya kayak gitu. Musisi juga kan berharap agar persoalan-persoalan itu bisa ke depannya makin bagus. Ya fotografi belum melangkah ke sana. Udah ada asosiasi gitu. Cuman mungkin ke depannya harus didorong juga biar negaranya turun gitu maksudnya tuh. Nah itu bukan. Kalau kayak asosiasi kan munculnya dari bawah, bukan dari atas tuh gitu. Asosiasi terus apalah gitu kayak gitu. Itu kan diajukannya dari bawah tuh gitu. Bahwa ini perlu nih bikin ini. Kayak misalkan ada sertifikasi, ini perlu nih ada, itu kan diajukannya dari bawah juga sebetulnya, bukan dari atas gitu, bukan langsung. Berarti anaknya buat fotografer yang dekat sama penguasa ya bisa bisikin. Kalau ada kesadaran ke sana. Kayaknya enggak deh kayaknya. Kayaknya enggak. Ya gitulah, mudah-mudahan ya ada ada titik cerah lah ya untuk terutama untuk di Indonesia lah. Ini agak jauh juga ya dari Trump ke sini. Ya udahlah enggak. Political soalnya. Oke, teman-teman, sekian untuk episode kali ini. Kalau yang ada mau mendukung kanal kita bisa via Traktir. Jangan lupa like and subscribe. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.